Nah, kenalin aku Afrizal Kamandi Suara dari Teknik Industri 2015. Mau kasih tahu nih sedikit info yang menarik buat teman-teman terkait dengan Master TWW. Oke, halo Sobat Master. Kembali lagi dengan aku Rizal. Kali ini kita akan membahas sepertinya soal nomor 6 itu akan terkait dengan nomor 7, 8, dan 9. Kita baca satu persatu aja. Alright. Oke, dikatakan di sini gunakan ilustrasi berikut untuk menyelesaikan soal nomor 6 sampai 9. Sebuah percobaan menggunakan dua buah sumber isotropik, S1 dan S2. Nah, keduanya mengemisikan gelombang cahaya yang panjang gelombangnya sama, yaitu lambda, dan amplitudonya sama juga, tapi kita nggak tahu berapa. Nah, kedua sumber tersebut dipisahkan dengan jarak 2D kecil, nah, itu sama dengan 6 kali lambda, dan diletakkan pada garis Y sama dengan minus D, atau berarti sejauh D di bawah sumbu X, dengan D besar sama dengan 200 lambda. Wow, tapi ya memang masuk akal sih. Pada percobaan interferensi celah ganda, kita memang selalu meletakkan layar itu pada jarak yang ribuan kali lebih besar daripada lambda. Untuk jarak yang cukup dekat, ini biasanya menghasilkan nilai yang cukup sulit ya untuk diperoleh. Nah, sebuah layar diletakkan di sumbu X tadi sudah menangkap bayangan yang dihasilkan pada percobaan ini. Jika posisi P dinyatakan dalam XP, kita ditanya pada nilai XP berapa titik P harus dipilih agar kedua berkas memiliki beda fasa minimum. Nah, gitu. Jadi beda fasa di dalam percobaan yang mirip dengan percobaan interferensi ini. Apa rumusnya, Kak? Beda fasa itu adalah delta C itu sama dengan 2pi per lambda dikali D sin theta. Nah, seperti itu. Itu adalah beda fasanya. Dan semaksimal-maksimal daripada beda fasa ini itu terjadi ketika nilai dari sin theta sama dengan 1. Ya kan? Semaksimum-maksimumnya. Itu berarti beda fasa terbesar terjadi untuk sebuah titik XP yang sangat jauh. Ya. Nah, itu untuk beda fasa maksimum. Nah, tapi di kasus ini kita ditanya beda fasanya minimum. Berarti bagaimana caranya agar si nilai sin tetanya ini enggak 1 tapi 0 untuk menghasilkan minimum. Ya, beda fasa 0 kan artinya sefase. Oh, ya sudah, berarti boleh nih kita katakan ya dari kalimat ini D sin theta sama dengan M dikalikan lambda sama dengan 0. Ya kan? Berarti bisa juga kita tuliskan D dikalikan X per L sama dengan 0. Nah, berarti nilai daripada X-nya atau XP itu sama dengan 0 kali L dikali D untuk menghasilkan beda fasa yang minimum sefase. Sefase, beda fasenya disebabkan karena apa sih, Kak? Ya, kalau kita jeli, beda fase yang dialami oleh kedua berkas cahaya ini gara-gara beda panjang lintasan merambat sampai ke titik P. Let's say misalkan berkas S1 merambat dengan vektor gelombang elektromagnetik EM seperti ini. Nah, terus kemudian berkas daripada cahaya S2 yang merambat ke titik P itu terlihat seperti garis hijau. Nah, maka kondisi di titik P yang diakibatkan oleh cahaya yang merambat dari S1 ke P dengan dari S2 ke P kan beda jaraknya. Lebih jauh S1 dong pastinya. Meskipun dikatakan nilai D kecil itu sama dengan 3 kali lambda. Meskipun dikatakan sama dengan 3 kali lambda. Nah, tapi ya tetap saja bahwa
apa itu namanya, tetap saja bahwa ini, tetap saja bahwa si apa itu namanya, si beda fasenya tetap ada. Nah, kayak gitu. Terus bagaimana ceritanya? Nah, ceritanya adalah ya sudah, berarti nilai XP harus sama dengan 0. Kalau kita menginginkan, nah XP-nya kita menginginkan nilainya itu ini. Nilainya sangat kecil ya, harus sangat kecil. Agar apa? Agar lintasannya sama. Kalau kita rambatkan dari S1 ke titik 0, terus dari S2 ke titik 0, ini kan panjang lintasannya sama. Jadi mesti tidak ada fase. Oke, jadi nomor 6 jawabannya adalah 0. Kita lanjut lagi. Masih dengan asumsi soal yang sama.